semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, striker timnas gawat darurat. Zenan Radonjic siap bantu Sinteyong pertajam striker timnas. Mampus, Hassani Abdul Ghani tampar Towol dan Fahri Husaini. Naturalisasi itu ya orang Indonesia sendiri. Martin Paes resmi dinaturalisasi. Nadeo Argawinata sudah tak dipercaya Sinteyong lagi. Bung Towol sebut STY nggak becus racik pemain lokal. Ketum PSSI Erick Thohir justru tak gubris dan akan rekrut 2 striker gacor untuk ajang bulan depan. Sebagai pemain senior, Elkan yakin tak ada blunder lagi di Piala Asia. Kemarin itu yang terakhir kali, saya janji. Namun sebelum lanjut, kami minta pada kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Oke, like dulu kawan-kawan. Dan buat yang belum subscribe, mari subscribe dulu channel ini. Jika sudah, yuk simak baik-baik video berikut ini. Sebagai pemain senior, Elkan yakin tak ada blunder lagi di Piala Asia. Kemarin itu yang terakhir kali, saya janji. Piala Asia 2023 akan segera bergulir pada tanggal 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang. Untuk edisi kali ini, ajang paling bergengsi di benua kuning tersebut akan berlangsung di Qatar. Namun, jelang bergulirnya turnamen ini, skuad Garuda tengah berada dalam performa yang tidak meyakinkan. Timnas Indonesia diketahui tidak pernah menang dalam 4 laga terakhir, bahkan 3 laga diantaranya berakhir dengan kekalahan. Parahnya lagi, Timnas Indonesia juga kebobolan dengan jumlah gol yang banyak, yakni mencapai 12 gol. Banyaknya jumlah kebobolan dikarenakan para pemain Timnas Indonesia suka blunder, terutama di lini belakang. Back yang lakukan blunder ialah Rizky Ridho, Justin Hubner, dan yang paling sering ialah Jordi Emma. Selain itu, dari sektor gelandang ada Mark Klok yang juga melakukan blunder. Pemain Persib Bandung tersebut melakukan blunder pada saat skuad Garuda kalah telak dengan skor 1-5 atas Irak. Elkan sebagai pemimpin di sektor belakang meyakini bahwa di ajang Piala Asia 2023 nanti tak akan ada lagi yang namanya blunder konyol seperti ini. Saya harus akui bahwa penampilan para pemain di lini pertahanan dalam 4 laga terakhir sangat buruk sekali. Bahkan itu bisa dikatakan sangat memalukan bagi saya dan Timnas Indonesia. Namun semua itu sudah berlalu, kita hanya bisa mengambil pelajaran agar bisa memperbaiki apa saja yang masih kurang ke depannya, ujar Elkan Baggett. Saya juga berjanji kepada seluruh pecinta sepak bola tanah air bahwa tidak akan ada lagi yang namanya blunder. Dan blunder di laga sebelumnya saya janji akan jadi yang terakhir. Dan kami juga akan bermain lebih tenang agar bisa meminimalisir kesalahan, ujar Elkan Baggett menambahkan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin Timnas Indonesia tidak akan blunder lagi di laga selanjutnya? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Ayo dan komen guys. Bung Towol sebut STY nggak becus racik pemain lokal. Ketum PSSI Erick Thohir justru tak gubris dan akan rekrut 2 striker gacor untuk ajang bulan depan. Baru-baru ini Timnas sedang jalani laga di grup neraka dalam ajang Piala Asia 2023. Agenda 4 tahunan ini berlangsung di Qatar. Dalam edisi kali ini, Timnas Indonesia bergabung bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Jujur saja, Timnas diprediksi akan sulit untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 oleh beberapa pihak. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena Timnas Indonesia akan bergabung di grup yang tidak mudah. Selain itu, banyak pula pemain Timnas yang kualitasnya kurang mumpuni. Level permainan dari para pemain skuad Garuda untuk beberapa posisi juga masih berada di bawah rata-rata, sehingga tidak bisa diandalkan untuk ajang sekelas Piala Asia. Untuk posisi striker sendiri yang terdiri dari Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri, dan Hoki Caraka, performanya juga masih belum sesuai dengan harapan. Mereka tidak bisa memberikan kontribusi maksimal dan hanya bisa lari-lari saja di lapangan jika hadapi tim yang memiliki kualitas bagus. Level keempat pemain ini juga masih AFF sehingga tidak cocok untuk membela Timnas Indonesia dalam ajang selevel Piala Asia.
Mengingat mental mereka sama sekali belum benar-benar siap, hal itu berimbas kepada kontribusi minimal yang hanya bisa mereka berikan untuk timnas Indonesia di lapangan. Apalagi di grup D, timnas Indonesia juga berstatus sebagai tim dengan peringkat FIFA terendah. Saat ini, timnas Indonesia menghuni ranking 146 FIFA, sedangkan ketiga pesaingnya yang terdiri dari Jepang, Irak, dan Vietnam semuanya masuk dalam 100 besar ranking FIFA. Selain itu, di tengah-tengah ajang Piala Asia, PSSI saat ini juga sedang gencar melakukan naturalisasi tambahan. Saat ini tercatat pemain yang sedang jalani proses naturalisasi terdiri dari Tom Hei, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon, dan Martin Paes. Mereka akan segera menyusul jejak dari Justin Hapner dan Jay Izes yang sudah lebih dulu siap proses naturalisasinya. Dan kedua pemain ini juga sudah sumpah WNI sebelum bergulirnya ajang Piala Asia. Dan menariknya lagi, proses naturalisasi tidak akan berhenti sampai di situ saja, karena akan ada lagi naturalisasi yang terus diusahakan oleh PSSI. Namun nyatanya kabar ini membuat pengamat sepak bola Bung Toel mulai kepanasan. Ia sama sekali tidak setuju dengan rencana ini. Menurutnya hal ini hanya akan mematikan talenta dari para pemain lokal saja. Saya sama sekali tidak setuju dengan PSSI dan STY yang terus-menerus lakukan naturalisasi pemain. Para pemain naturalisasi pun semakin menumpuk di skuad timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Saya justru merasa hal ini akan mematikan potensi dari para pemain lokal kita. Sejatinya banyak pemain muda lokal yang bisa dipoles untuk masa depan timnas Indonesia. Namun karena induk sepak bolanya terlalu mementingkan pemain naturalisasi, mereka pun akan menjadi kehilangan kepercayaan diri. Jika begitu adanya, regenerasi skuad lokal timnas Indonesia tidak akan terjadi lagi dan akan hilang bak di telan bumi, ujar Bung Toel menambahkan. Selain itu, pengamat sepak bola bernama lengkap Tommy Welly tersebut juga menyebutkan bahwa Shin Tae-yong itu nggak becus poles pemain lokal. Hal itu juga lah yang membuat ia memilih cara instan. Namun ia juga menyebut meski banyak naturalisasi, Shin Tae-yong juga nol trofi apalagi trofi AFF. Saya juga melihat Shin Tae-yong masuk dalam bagian itu. Ia sama sekali bukan pelatih yang berkualitas. Bahkan untuk trofi Piala AFF saja tidak bisa ia persembahkan. Walaupun skuad sudah dibanjiri pemain naturalisasi. Ia juga sudah 4 tahun melatih timnas tapi tetap saja nol prestasi, ujar Bung Toel lagi. Itulah sedikit banyak komentar dari Bung Toel terhadap naturalisasi yang digalakan oleh PSSI. Kendati Bung Toel telah menyampaikan kritiknya panjang lebar, namun PSSI justru sama sekali tak menggubrisnya. Bahkan PSSI segera tambah 2 striker baru, kedua striker yang dimaksud adalah Delano Ladan dan Dean Zandbergen. Lalu siapakah dia, sosok 2 striker ini? Mari simak video ini sampai dengan selesai agar kamu nggak penasaran. Di urutan pertama ada Delano Ladan. Ia adalah pemain berdarah Indonesia Belanda yang lahir pada tanggal 9 Februari 2000. Saat ini ia baru berusia 23 tahun, ia memiliki garis keturunan Indonesia dari jalur kakeknya. Delano Ladan merupakan produk akademi klub elit Liga Belanda Feyenoord Rotterdam. Ia telah bermain untuk beberapa klub lain di Liga Belanda sebelum akhirnya memilih untuk bergabung dengan Top Os di Liga 2 Belanda. Sepanjang musim ini, Delano Ladan sudah tampil dalam total 14 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol bagi klub yang ia bela. Di urutan kedua ada Dean Zandbergen. Sama halnya dengan Delano Ladan, ia juga pemain berdarah Indonesia Belanda. Dean Zandbergen lahir pada tanggal 5 September 2001 dan saat ini ia baru berusia 22 tahun. Karir sepak bola dari Dean Zandbergen lebih banyak berkutat di Liga Belanda. Sejak kecil dia sudah menimba ilmu bersama dengan TOGB Yacht, SC Excelsior, hingga BVV Barende. Bersama klub yang disebut terakhir, ia bermain hingga tahun 2020. Dan kini ia bermain bersama Sparta Rotterdam U21. Sepanjang musim ini Dean Zandbergen sudah bermain sebanyak 10 kali bersama Sparta Rotterdam U21 di kasta ketiga Liga Belanda. Dari semua penampilannya itu dia sukses menyumbangkan total 3 gol. Nah, itulah sedikit uraian sosok 2 calon penyerang naturalisasi timnas Indonesia. Kedua striker tersebut masih sangat muda dan cukup bisa diandalkan oleh Shin Tae-yong untuk jangka panjang. Itu artinya jika proses naturalisasi dari kedua pemain ini bisa segera selesai, maka mereka juga akan bisa memperkuat timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, lini depan dari skuad Garuda akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika begitu adanya, peluang untuk bisa berlanjut ke ronde ketiga Piala Dunia 2026 pun akan jauh lebih besar. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu setuju dengan langkah naturalisasi yang ditempuh oleh PSSI? Dan apakah para pemain tersebut akan cocok membela skuad Garuda? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Striker timnas gawat darurat.
Zenan Radonsik siap bantu Shin Tae-yong pertajam striker timnas. Dalam ajang Piala Asia yang akan dimulai beberapa hari lagi, Indonesia diketahui tergabung dalam grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Dapat dilihat lawan-lawan dari skuad Garuda itu bukanlah tim yang kualitasnya kaleng-kaleng, tak ayal grup D disebut-sebut sebagai grup neraka. Oleh karena itu, Shin Tae-yong telah menggembleng anak asuhnya jauh-jauh hari untuk mengantisipasi permainan lawan. Berbagai persiapan juga telah dilakukan mulai dari pemusatan latihan, laga uji coba, termasuk menyiapkan pemain dengan kualitas terbaik. Sayangnya dari hasil uji coba kemarin dan pertandingan sebelumnya, pemain-pemain timnas masih banyak melakukan kesalahan. Seperti beberapa pemain belakang atau bek yang kemarin sempat melakukan blunder fatal hingga membuahkan gol untuk lawan. Tak tanggung-tanggung blunder yang dilakukan sampai menjadi gol bunuh diri seperti yang dilakukan Jordi Amat saat melawan Irak di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya lini belakang, lini depan timnas juga masih butuh banyak dievaluasi. Timnas Indonesia kini masih krisis striker tajam. Terbukti saat 2 kali uji coba melawan Libya kemarin, timnas hanya bisa mencetak 1 gol hiburan. Gol itu pun bukan dihasilkan dari pemain yang berposisi sebagai penyerang, dia adalah Yakob Sayuri yang menempati posisi bek. Mengingat Piala Asia tinggal menghitung hari, sudah sepatutnya Shin Tae-yong segera melakukan evaluasi dan perbaikan di lini serang. Bahkan timnas mendapat tawaran menarik dari mantan pelatih striker tim Merah Putih Zenan Radonsik. Mantan asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia ini menyatakan bahwa dirinya siap kembali untuk memperbaiki lini depan timnas dengan syarat diberi izin oleh Shin Tae-yong. Zenan dulunya memang tergabung dalam staf kepelatihan Shin Tae-yong dan menjadi spesialis untuk melatih para striker dan finishing. Namun dia mengundurkan diri karena ada sebuah urusan keluarga. Mungkin tidak tersedianya pelatih khusus untuk striker inilah yang menjadi salah satu indikasi tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Salah satu striker timnas Indonesia, Hoki Caraka, pun mengungkapkan hal serupa. Mungkin kita di timnas semenjak Coach Radonsik keluar menjadi kurang latihan finishing, makanya kita jadi sedikit kaku dalam hal itu, kata Hoki. Dalam pernyataan tersebut jelas Hoki mengakui bahwa tidak adanya pelatih membuat intensitas latihan finishing menjadi berkurang. Dengan demikian, sepertinya desakan netizen selama ini untuk mengembalikan Zenan Radonsik ke timnas memang ada benarnya, sehingga permasalahan timnas Indonesia yang satu ini bisa segera teratasi. Lantas bagaimana menurut kalian? Apa kalian juga sepakat kalau Zenan Radonsik kembali menjadi pelatih striker di timnas Indonesia? Mampus, Hassani Abdul Ghani tampar Towel dan Fahri Husaini. Naturalisasi itu ya orang Indonesia sendiri. Adanya pemain naturalisasi di timnas Indonesia tak henti-hentinya menimbulkan perdebatan antara pihak pro dan kontra. Banyak orang yang tidak suka pada pemain naturalisasi sampai mengkritik habis-habisan pemain dan pelatih. Misalnya ada Tommy Welly atau biasa dikenal Bung Towel dan Fahri Husaini. Bung Towel sebagai pengamat sepak bola di Indonesia tak segan mengkritik keras pemain naturalisasi yang penampilannya dianggap biasa-biasa saja. Dia pernah mengkritik Shani Patinama, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk ketika Indonesia dibantai Irak 5-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Hal itu lantaran 3 pemain tersebut memiliki kualitas yang tidak jauh lebih baik daripada pemain lokal. Selain Bung Towel, ada juga Fahri Husaini. Beberapa waktu lalu Fahri sempat mengatakan bahwa dirinya tidak suka apabila sikap masyarakat kepada pemain naturalisasi terlalu berlebihan. Hal tersebut dinilai Fahri akan menimbulkan rasa sakit hati di dalam benak pemain lokal. Intinya, kehadiran pemain naturalisasi tidak boleh sampai membuat penggemar lupa akan pemain lokal. Karena pemain lokal pun juga memiliki peran penting untuk memberikan hasil terbaik pada timnas Indonesia. Di samping itu ada juga pihak yang pro alias sangat mendukung adanya program naturalisasi pemain ini. Mereka merasa kebijakan mendatangkan pemain naturalisasi ini baik untuk masa depan timnas. Contohnya mantan anggota Exco PSSI Hasan Abdul Ghani. Dia juga menjadi sosok yang berperan aktif dalam proses naturalisasi pemain tim Merah Putih. Ada 3 pemain yang dia kawal prosesnya, yakni Shani Patinama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Tak hanya berperan langsung dalam proses naturalisasi, Hassani juga memberikan balasan terkait kritik yang dilontarkan pada pemain naturalisasi. Bahkan Hassani juga mengungkapkan bahwa dirinya kecewa dengan adanya kritik ini, utamanya yang dilontarkan oleh Fahri Husaini. Menurut Hassani, pemain keturunan merupakan WNI yang sedang berkarir di luar negeri. Dengan demikian, mereka memiliki hak untuk kembali dan membela timnas Indonesia. Kalau pemikiran ini terus terjadi, ini tidak bagus karena orang yang ingin pulang ke Indonesia kan boleh saja, ungkap Hassani. Dari pernyataan tersebut, Hassani mengumpamakan pemain naturalisasi sebagai orang yang sedang merantau dan ingin kembali ke kampung halamannya. Tentu hal tersebut tidak salah untuk dilakukan. Dia juga membeberkan kalau kasusnya seperti yang terjadi di tahun 2020 di mana 5 pemain Brazil
berhasil akan dinaturalisasi. Wajar bila rencana ini ditolak karena mereka tidak memenuhi syarat untuk bisa dinaturalisasi. Nah, dari dua pendapat tadi, kalian tim yang pro atau kontra nih dengan adanya program naturalisasi ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Martin Paes resmi dinaturalisasi. Nadeo Argawinata sudah tak dipercaya Shin Taeyong lagi. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya penjaga gawang Martin Paes resmi akan membela timnas Indonesia. Pemain yang satu ini dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasi. Martin tiba di Jakarta Senin 8 Januari 2024 kemarin untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick juga mengungkapkan bahwa Martin sudah mendiskusikan perihal keinginannya membela timnas Indonesia. Kabar baik, keluarga Martin memberi restu dan merasa terharu akan keputusan yang telah diambil olehnya. Diketahui saat ini Martin Paes sedang memperkuat salah satu klub di Major League Soccer, FC Dallas. Dirinya pun didapuk menjadi kiper utama dan membantu tim merah posisi ke-7 di akhir musim lalu. Sejak bergabung dengan klub ini di musim 2022 lalu, dia sudah membukukan 70 kali penampilan. Dari sekian pertandingan yang sudah dilakoninya, Martin telah melakukan 17 kali clean sheet dengan jumlah kebobolan 75 kali. Salah satu momen paling mengesankan dari Martin adalah dirinya pernah bermain melawan Inter Miami FC, klub yang saat ini dibela Lionel Messi. Pada saat itu, gawang yang dijaga oleh Martin dibobol Messi sebanyak 2 kali di waktu normal. Dengan statistik mentereng tersebut, tentu kita berharap agar Martin mampu menjadi tembok pertahanan timnas yang tangguh. Di sisi lain, kedatangan Martin Paes ke timnas Indonesia memberi ancaman baru bagi salah satu penjaga gawang timnas, Nadeo Argawinata. Nadeo terancam kehilangan tempatnya dan mungkin tidak akan dimainkan lagi setelah adanya kiper baru ini. Apalagi pasca penampilannya melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, Nadeo tampak sudah tidak mendapatkan tempat di hati Shin Taeyong. Hal tersebut lantaran Nadeo yang tampil bapuk di laga tersebut gagal melakukan satupun penyelamatan sepanjang 90 menit pertandingan. Dari 4 shot on target yang dilakukan Irak, semua langsung berbuah gol, sehingga dia dijuluki sebagai kiper one shot one goal yang berarti satu kali tendang langsung jadi gol. Total ada 4 gol dari pemain Irak yang membobol gawang Nadeo ditambah satu lagi gol bunuh diri yang dilakukan Jordi Emat. Mirisnya lagi, gol-gol yang bersarang di gawang Nadeo terbilang biasa-biasa saja, tidak ada satupun tendangan keras di antara keempatnya. Dari sinilah Nadeo mendapat banyak kritik dan tidak dilirik oleh Shin Taeyong. Pertanyaannya, apakah di masa depan nasib Nadeo masih sama seperti ini? Belum tentu juga, bisa jadi dia tampil lebih baik dan ditarik lagi ke timnas. Tapi sepertinya untuk saat ini belum ada ruang yang tersedia untuk Nadeo. Bagaimana menurut kalian?